Oke, sekarang update ketiga dari Chief Innovation Summit di Singapura hari pertama. Nah, saya akan gabungkan sesi 3 dan sesi keempat dalam update sekarang. Ada 5 pembicara totalnya. Pembicara yang pertama adalah dari Sime Darby, seorang Senior Vice President di bidang Strategy and Innovation. Sime Darby adalah perusahaan besar konglomerasi di Malaysia, dan dia mengatakan perusahaan besar seperti dia ini sekarang juga sedang digoncang-goncang. Ya, situasi yang tidak menentu, ketidakpastian, VUCA. Ini menuntut mereka harus berinovasi dengan sangat-sangat cepat. Kalau enggak, dia nanti tidak akan lagi relevan dan akhirnya perusahaan akan berhenti beroperasi. Nah, dia menyarankan bahwa dalam kondisi seperti itu fokuslah pada apa yang bisa kita kontrol. Ya, kemudian manfaatkan apa yang kita punya, buat strategi yang tepat, kemudian monitor eksekusinya sampai itu berjalan dengan baik. Nah, bicara yang kedua adalah Head Innovation dari Stockland. Dia adalah perusahaan konsultan inovasi untuk bangunan building begitu ya. Dia mengatakan bahwa kalau inovasi itu sebenarnya nggak perlu harus berupa teknologi yang sangat canggih, berupa lompatan. Hal yang simple, incremental pun bisa jadi inovasi yang bagus. Misalnya dia mengatakan bahwa dia berhasil membuat sebuah building innovation modeling yang itu membuat informasi itu berjalan dengan baik sehingga dia bisa menghemat 3% dari biaya membangun sebuah gedung tinggi, dan 3% itu menjadi sangat signifikan karena biaya bangunan aja kan ratusan miliar. Ya, ada juga inovasi dalam bidang green energy. Simple sebenarnya. Gimana caranya meyakinkan tenannya mereka dan juga building owners untuk mau menggunakan lampu hemat energi. Nah, yang dia lakukan hanyalah, yuk kita begitu ada keuntungan penghematan, yuk kita sharing keuntungannya itu. Dan ternyata itu membuat orang jadi mau berlomba-lomba mengadopsi idenya dia. Ya. Oke, kemudian ada propertyguru.com. Ini perusahaan yang mampu berinovasi dengan skala yang sangat besar dan masif luas gitu. Caranya gimana? Ternyata bertumbuh pada kultur atau budaya inovasi yang ada di perusahaan itu. Bayangkan aja perusahaan sebesar itu, dia bisa menerapkan lean startup mentality dengan sangat baik di semua karyawannya. Kenapa kok bisa begitu? Selain dia ditopang, ditularkan semangatnya dari foundernya, tapi juga dibangun dengan sistem yang kuat yang menaungi budaya itu. Selanjutnya ada direktur dari Intellectual Property Office Singapura yang simple mengatakan gini, inovasi kalau tidak diproteksi ya dengan adanya property right gitu ya, inovasi yang tidak diproteksi itu sama dengan filantropi katanya. Jadi pastikan inovasi Anda dapat proteksi, ada property right-nya di situ untuk bisa nanti profitable in the future. Dan terakhir ada dari NEC, Head of Innovation dan juga inkubator, yang bicara tentang Valley of Death, lembah kematian. Semua bentuk inovasi pasti harus melalui lembah kematian, dan hanya mereka yang berani melampaui atau melewati lembah kematian itulah yang nantinya akan menghasilkan sebuah inovasi yang akan mengubah dunia, mengubah hidup banyak orang dan juga menguntungkan. Dia mengatakan bahwa di NEC itu ada inkubasi di mana 300 orang kemudian diterima idenya, dan di 300 orang itu setelah dikaji lagi ternyata hanya 20 ide yang bagus dan dijalankan, dan ternyata hanya satu yang berhasil. Dan kalau itu bisa tercapai dengan 321 itu pun sudah dianggap itu keberhasilan bagi NEC. Jadi luar biasa sekali ya, Valley of Death-nya itu korbannya banyak. Dia hanya berpesan begini, inovasi itu is not about asking the right questions or the smart questions, but keep answering the same question over and over again with the different answers. Menjawab pertanyaan yang sama berulang-ulang dengan jawaban yang berbeda-beda. Nah, jawaban yang berbeda-beda itulah yang kemudian menghasilkan inovasi demi inovasi demi inovasi. Oke, itu recap dari sesi 3 dan keempat. Besok kita akan ketemu lagi di hari yang kedua.